ke dasar itu sebenarnya tuh. Ketika kita melihat bahwa hari ini ada salah tafsir tadi, bahwa mengatakan ketika kita bicara politik itu tabu. Kasih aja lah ke orang lain lah, kita ibadah aja lah. Tak usahkan kita tuh ya. Kita ambil pemikiran daripada teori, salah satu teori Prancis. Michael Barrère mengatakan bahwa kalau kita itu buta boleh, tapi buta yang paling tak boleh itu adalah buta politik. Buta politik. Jangan bangun-bangun minyak goreng dah mahal tuh. Bangun-bangun pertama lah naik. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi dengan Tuk Wan Channel. Masya Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam suasana menjalankan ibadah puasa Ramadan, diberi kesehatan oleh Allah dan dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Tuk Wan Channel merupakan media informasi dan komunikasi yang cerdas. Pada pagi hari ini kita akan membahas dan memperbincangkan, ini penting nih, inci-inci tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita memperbincangkan pada pagi ini menyangkut masalah politik Islam. Ini ada di kalangan kita ni kalau soal politik itu agak lari sikit, takut kan, ini salah nih. Kita memperbincangkan masalah politik Islam. Apa itu politik Islam? Kalau kita bicara masalah politik Islam, itu tidak terlepas dalam istilah siasah. Kalau bicara siasah itu bagaimana sistem politik Islam itu berkaitan nanti mungkin dengan kekuasaan. Jangan dianggap Islam itu agama yang hanya urusannya sholat, puasa, haji. Tidak. Islam itu komprehensif. Menyangkut semua aspek, diatur baik mahdah maupun ghairah mahdah. Apa artinya ghairah mahdah itu? Yang berkaitan dengan hubungan manusia dunia ini. Itu Islam mengatur. Jadi Islam itu merupakan sistem nilai yang tidak bisa dipisahkan dengan sistem kondisi kemasyarakatan dan menyangkut masalah dunia. Begini cincin tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena Islam itu sangat menekankan, yaitu dalam hal mengatur kehidupan umat manusia. Wajib itu. Jadi kewajiban sebagai agama Islam itu fungsinya diberikan Allah di atas dunia ini sebagai khalifah dalam rangka ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin manusia ini kecuali untuk mengabdi kepada Allah tu dalam aspek baik aspek pribadi kita, baik aspek kemasyarakatan kita maupun aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ibadah itu. Nah, untuk itu, saudara sekalian, orientasi dalam pemikiran sistem politik Islam ini nanti tentu kaitan nanti bagaimana proses ajaran Islam dalam prode ke prode dalam pemerintahan Islam. Itu di awal nanti pemerintahan Islam itu di masa Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah. Dia membentuk sistem pemerintahan di sana. Untuk itu, jangan pula saya lebih banyak bercakap, enggak. Kita undang ini pakar kita yang ahli dalam bidang politik Islam ini. Namanya adalah Dr. Randy Prayudha, SEP, sarjana ilmu pemerintahan. Dan beliau ini juga doktor ya di bidang politik Islam dan kaitan juga program jurusan internasional. Iya betul. Hubungan internasional. Saya ini sebagai generasi yang sudah larut sanjur kata orang, sudah larut petang ini ya. Sekarang generasi muda kita, bagaimana pemikiran beliau ini terhadap politik Islam itu? Karena banyak generasi muda kita tabu kalau bicara masalah politik Islam. Nah, nanti kita berepisode setelah kita bicara politik Islam ke depan nanti bagaimana pula dalam memegang kekuasaan dalam Islam. Ini peranan partai politik nanti. Apakah politik Islam sekarang ini diperankan tak oleh partai politik yang ada sekarang ini? Terutama partai yang dinamakan, kami ini partai Islam. Betul tak? Nanti akan kita bahas menjelang pemilu nanti atau menjelang pilkada. Sesuai kan? Supaya tahu gitu arah ke mana membawa negara kita ini. Oleh kerana itu, selamat pagi. Assalamualaikum. Anda Randy. Waalaikumsalam tuan. Mak Pak Randy masih muda ya. Berapa umur sekarang Pak Randy? 33 tuan. 33 tahun? Iya tuan. 33 tahun. Pangkat anak lah ya tak? Ini generasi yang kita harapkan.
Baik, Pak Randi tamat di UGM. Saya S1-nya di Universitas Riau tuh. Universitas Riau ya. Kemudian di S3-nya saya di Doktor Politik Islam di Muhammadiyah Jogja. Amin Rais tuh. Amin Rais, apalagi Universitas Muhammadiyah Jogja. Ini suasana Islamnya cukup kuat di sana kan? Itu bulan puasa ini banyak membicarakan bagaimana menegakkan Islam ya dalam segi kita beribadah, berubudiyah kepada Allah. Baik, Bapak pula ya. Anak aja tuh. Anak Narendi, coba awak kupaslah. Sebab pandangan saya begini, Pak Randi, bahwa seorang Muslim dimanapun dia berada, dia itu tak terlepas pemikirannya bagaimana Islam ini tegak, bagaimana sistem politik Islam itu harus berjalan. Saya mengkaitkan yang tadi saya katakan bahwa Islam itu mengatur kehidupan yang diserahkan Allah kepada umatnya di permukaan bumi ini. Maka kata Rasulullah dalam hadis itu, wa man lam yahtam lil muslimin falaisa minhum. Barang siapa umat Islam tidak memperhatikan orang Islam, itu bukan umat. Hadis awalnya itu lebih berat lagi. Artinya apa? Barang siapa bangun pagi, ya enggak? Bangun pagi hari ini tidak perhatiannya selain daripada Allah, maka janganlah ngadap Allah. Jadi begitulah pentingnya seorang Muslim itu. Kita harus pikir itu. Nah, ini pandangan saya bahwa begitu pentingnya dalam kehidupan Islam ini kita sebagai umat Islam bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan umat manusia ini. Silakan Pak Andi memberikan komentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pemirsa semua bahwa kami dapat jumpa sama Tok Wan. Dulu jumpanya masa kuliah kan? Kuliah ya. Alhamdulillah saat ini bisa diskusi panjang dengan Tok Wan. Jadi memang dalam konteks ketika kita berbicara tentang hari ini Tok ya, temanya kan ada politik Islam. Maka dia adalah dua definisi konsep, yaitu ada politik dan Islam. Mungkin di awal kami mencoba melihat beberapa analisis teori lah terlebih dahulu Tok. Bahwa memang selama ini kita lebih banyak dipengaruhi pada teori-teori Barat, di mana ketika kita bicara politik itu, maka kuncinya adalah how to get and survive for power. Bagaimana caranya dapatkan, mempertahankan kekuasaan. Bahkan kata kalau di teori Barat kita kutip sikit, J. Palmerston itu mengatakan, in the politics there is no permanent enemy and permanent friend. It has only permanent interest. Jadi tak ada kawan sejati, tak ada lawan. Tak ada kawan sejati apa? Tak ada kawan sejati dan tidak ada lawan sejati. Yang ada hanya kepentingan. Masya Allah. Dalam perspektif Barat. Padahal ini yang harus kita luruskan. Yang luruskan, betul. Kadang memang menata negara ini, Islam saya kira sudah secara komprehensif, bagaimana Tok sampaikan tadi, bahwa tidak hanya berbicara dalam konteks ibadah dalam mahdah, betul. Tapi juga berhubung kepada bagaimana interaksi kita sama manusia. Maka dalam konteks ketika kita berbicara mengenai politik ini, kita ambil misalnya dalam perspektif Islam, maka dua hal tentu ada Al-Quran dan Sunnah ini menjadi dasar, menjadi dasar dan acuan kita dalam berpikir. Oleh karena itu kami melihat bahwa ada beberapa dimensi memang tentang politik. Baik ada kekuasaan, bahkan di Barat juga bicara tentang art of government, seni dalam mengelola pemerintahan, gitu ya. Dan juga ada bicara kebijakan dan juga bicara konflik misalnya. Maka dalam konteks ketika kita mendasarkan pada Al-Quran misalnya Surah Ali Imran 159. Ini menyatakan bahwa politik itu siasah. Gitu ya, sebagai yang Atuk sampaikan tadi. Maka ada siasah dusturiyah, ada siasah waliyah, dan siasah daulah. Maka ketika kita bicara tentang negara, tentu siasahnya dusturiyah. Dan dasar konsep dalam siasah itu sebenarnya adalah mengatur tentang bagaimana konsep hubungan antar sesama manusia ini. Bahkan kalau kita lihat mungkin sebagaimana Tuk sampaikan tadi di masa Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu adalah tuntutan kita, adalah panutan kita, bahwa beliau tidak hanya berpikir bicara tentang bahwa bicara politik itu bukan tentang pribadi, tapi bicara tentang umat. Maka dasar daripada pengembangan umat itu adalah masjid Baitullah. Nah, maka dasar itu sebenarnya ketika kita melihat bahwa hari ini ada
salah tafsir tadi. Iya. Bahwa mengatakan ketika kita bicara politik itu tabu. Tabu. Kasih aja lah ke orang Wallahi orang lah, lain. kita ibadah aja lah. Tak usahkan kita tuh ya. Kita ambil pemikiran daripada salah satu teori Prancis. Michael Bahrer mengatakan bahwa kalau kita ini buta boleh, tapi buta yang paling tak boleh itu adalah buta politik. Buta politik. Jangan bangun-bangun minyak goreng dah mahal tuh. Bangun-bangun pertama lah naik. Artinya adalah bahwa ketika kita berbicara tentang itu, ketika kita buta terhadap politik, maka ketika kita tidak tahu, tidak mau tahu tentang politik, padahal politik itu bicara tentang umat kalau dalam perspektif Islam. Mungkin kalau kita bicara dalam perspektif negara, kita bicara tentang masyarakat, bicara tentang kebijaksanaan umum gitu. Sehingga juga dalam konteks politik Islam misalnya kita melihatkan bagaimana perspektif Islam melihat tentang tatanan politik, maka di Ali Imran juga selain dalam konteks mengatur, konsepnya adalah kalau di Barat dikenal dengan demokrasi itu ya. Demokrasi. Kalau kita dikenal dengan musyawarah dan syura. Betul tuh. Bahwa ketika kita bicara musyawarah, itu yang terjadi misalnya, dan itu kan sudah amanat luar biasa sebenarnya. Tanpa kita sadari bahwa dalam konteks tata kelola bernegara, negara kita, musyawarah, mufakat, itu sebenarnya adalah nilai-nilai dasar daripada nilai Islam. Sebetulnya pemimpin kita dulu tuh sudah meluruskan sebetulnya sistem pemerintah kita dengan musyawarah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu. Betul, sesuai itu. Nah, bahkan kalau misalnya kita melihat bahwa dalam konteks memang hari ini kita gunakan demokrasi, pemilu dan yang lainnya gitu ya. Dan konsep yang di awal itu kan bermusyawarahlah dulu. Dan bahkan mungkin sebenarnya ada hal yang mungkin kita harus bisa juga lihat bahwa ada musyawarah, ada syuro. Nah, di Islam ini orang sering katakan dewan syuro atau syuro. Sebenarnya adalah orang-orang yang kita minta pandangan. Yang gitu, diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan. Nah, mencari kepercayaan inilah yang sulit sekarang. Itu ada persyaratannya. Betul tuh. Nah, inilah konsep mungkin kalau kami melihat dalam konsep dasar itu ya, ketika kita melihat politik dan Islam ini tuh. Dan kalau bahkan tuh ya, tanpa kita bicara tentang Islam sendiri, orang dari Barat sendiri pun itu telah menceritakan bahwa di abad ke-20, 21 nanti, kata Samuel P. Huntington itu dalam bukunya A Clash of Civilization, benturan-benturan peradaban dunia. Dia sampaikan bahwa ke depan di abad 20 itu, maka benturan peradaban terbesar itu nanti adalah peradaban Barat dan Timur. Timur ini siapa? Salah satunya adalah Islam. Islam. Artinya adalah kebangkitan dalam konteks berpikir Islam itu dalam tata kelola berbicara baik negara. Karena politik dia berbicara pada level kehidupan umat manusia. Iya. Seperti itu. Baik, Bang Andi. Kalau kita ikuti awal sistem politik Islam ini, itu kan diawali tadi dikatakan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di sana dia sudah mulai dengan membangun masjid kan. Kemudian di sana adanya komunitas masyarakat yang beliau satukan itu kan. Itu kan luar biasa kan. Nah, disitulah beliau itu dari awalnya menetapkan dasar sistem politik Islam itu. Nah, kalau melihat dari situ, sebetulnya tidak ada istilah bahwa Islam itu tidak berpolitik ya? Ya, betul. Bahwa sepakat ketika kita berbicara politik dalam Islam, sebenarnya kan politik itu bicara tentang, yang harus kita pahamin itu ya, karena banyak masyarakat bicara politik itu kekuasaan melulu tuh. Padahal bicara politik, tak hanya bicara kekuasaan, tapi bagaimana cara kita mengatur kehidupan masyarakat kita. Sehingga bicara. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa pemikiran Islam itu anti dalam konteks demokrasi, kami kira hampir berbarengan. Bahkan demokrasi itu pun mengambil dalam konteks berpikirnya Islam. Bahkan Plato sendiri, induk tua daripada filsuf Yunani, mengatakan bahwa ketika bicara politik, asosiasi kebaikan bersama. Jadi kita bermusyawarah, kita berkumpul dalam menata kebaikan itu, yang seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad berbicara misalnya ketika bangun Masjid Kuba, bangun Masjid Nabawi di Madinah. Itu adalah bagaimana cara pola kita, artinya adalah
berbicara tentang kekuasaan itu tidak menjadi dasar. Karena tujuan politik dalam Islam itu adalah kemaslahatan umat. Betul, toh. Sehingga inilah orientasi perspektif yang harus kita cerahkan kepada masyarakat kita hari ini. Jadi bahwa yang penting itu seseorang ini ketika diberikan amanah, itu kekuasaan amanah nih itu. Betul, amanah ketika dia mampu menjaga amanah ini dengan baik, maka kami kira disitulah dasar kemaslahatan umat itu akan terjaga. Nah, hari ini kita tidak menyatakan menyimpulkan konklusi keseluruhan itu, tapi banyak pemaknaan yang agak menyimpang akhirnya. Itu adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok gitu ya. Padahal dalam konteks itu, bahkan kalau misalnya Tok sampai awal tadi kan agama Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Artinya adalah untuk seluruh alam semesta, alam semesta. Sehingga kami melihatnya dalam konteks berpikir tadi itu ya, dalam konteks Nabi Muhammad sudah luar biasa gitu, menjadi panutan. Bahkan beliau sendiri menyatakan bahwa dalam Quran dan hadis juga disampaikan itu dalam politik kita tak boleh dendam. Nah, anak sekarang ngomong baper tuh, perasaan gitu ya. Awas di kau besok. Gitu kan. Itu bukan Islam itu kita tidak begitulah gitu ya tuh. Bahkan kalau kami kira luar biasa tuh didikan misalnya sebagaimana ketika Nabi dalam berperang misalnya itu dalam konteks perang Badar misalnya, bagaimana misalnya Hamzah pada saat itu sampai dibunuh sama Nabi itu sebagai yang luar biasa, dan kami bahkan pada masa itu Nabi sempat menangis gitu kan, dan berkunut beliau selama 40 hari itu menyatakan bahwa bagaimana beliau bersedihnya keprihatinnya ketika Hamzah itu dibunuh oleh Hindun dan dimakan isi jantungnya itu. Tapi begitu Nabi Muhammad kembali memegang menang dalam perang dan kembali memegang Mekah, bahkan Hindun dan ini tidak diapa-apakan tuh. Bahkan Hindun dan akhirnya kita lihat kisah Hindun menjadi pemeluk agama Islam yang kuat. Sehingga dasar itu kami melihat bahwa kepemimpinan politik dalam Islam itu adalah kepemimpinan dari hati. Saya potong sedikit. Kalau kita tinjau dari segi kepemimpinan Islam tadi itu, di zaman Nabi begitu nampak perkembangan Islam itu. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, ini timbul masalah. Di sinilah awalnya yang tadi itu terjadi suatu perbedaan pandangan itu kan ya. Tetapi namun demikian setelah Nabi kemudian dipimpin oleh 4 khalifah, tak masalah. Dan ini diawali waktu begitu Nabi meninggal, maka timbul perbedaan pendapat. Siapa yang dipikir, siapa yang mengganti Nabi ini? Kalau sisi orang mengatakan ini perlu, maka perlu dimusyawarahkan. Maka Abu Bakar dengan Abu itu berpikir waktu itu kan. Tapi Ali bagaimana mengurus jenazah? Bagaimana berpikir jenazah ini biar di ini. Jadi situ Pak ya. Maka untuk itu kata saya, dari proses-proses sejarah politik Islam ini ada masa fluktuatif itu ya. Fluktuatif. Nah, menurut pandangan Pak Anindya Randi, dalam perkembangan politik Islam itu baik di masa jayanya maupun masa menurunnya itu disebabkan apa gitu? Baik toh. Jadi pertama bahwa kami berbicara bahwa tak ada peradaban yang bertahan selamanya tuh. Karena memang dalam konteks benturan peradaban itu bakal akan ada terjadi perubahan. Nah, misalnya contoh paling dekat lah tuh ya, ketika kita bicara mengenai masa kekaisaran ataupun pada konteks misalnya perkembangan pada masa Nabi Muhammad sampai masa Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin itu ya, Umar bin Khattab, sampai Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib, dan sampai pada masa para pemikir filsuf Islam, yaitu ada pada Al-Farabi, Al-Mawardi, sampai pada Ibnu Khaldun. Mereka semua sudah mendudukkan tapak dalam pemikiran Islam itu. Nah, akan tetapi apa yang menjadi dasar daripada kekaisaran ini akhirnya runtuh misalnya gitu. Dalam surah Al-Quran pun sudah disampaikan tuh, berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran, Sunnah, dan juga ulil amri minkum gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi dalam konteks misalnya
keruntuhan masa Turki Utsmani dan yang lainnya. Kenapa itu terjadi? Karena adalah masa-masa peradaban itu mereka tak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu, sehingga dasar itulah yang terkadang mengakibatkan perkembangan-perkembangan daripada Islam itu. Bahkan Nabi sampaikan juga kan bahwa nanti pada saatnya umatku tuh ramai tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Karena kita berbeda. Kita yakini bahwa misalnya Indonesia gitu ya, kita bicara politik di Indonesia, umat Islam mayoritas, tapi kita misalnya ada berbagai macam partai politik, berbagai macam organisasi kemasyarakatan. Maka kami melihatnya adalah ukhuwah Islamiyah itulah yang paling penting yang harus ditegakkan. Sehingga kalau kita ingin berbicara hal tersebut, maka itu bisa menjadikan bagaimana kita berbicara dan kita menyampaikan bahwa Islam itu, ayo kita tidak boleh Islamfobia. Islam itu tak menakutkan gitu betul. Bahwa Islam itu bahwa Islam adalah mampu mendekatkan kepada semuanya, siapapun gitu ya. Memang ada batasan-batasan yang dijaga. Oleh karena itu kami melihat bahwa fluktuasi daripada peradaban, kekuasaan Islam misalnya itu adalah bentuk daripada perdebatan dunia gitu. Iya, betul. Jadi memang perkembangan politik Islam itu ada masa naik dan turunnya itu sudah satu perjalanan. Allah mengatakan tilkal ayam nudawiluha bainan nas ya, bahwa pergantian apa itu sudah ketentuan manusia kan. Nah, untuk itu rasa saya kita ke depan ini dalam pemahaman terhadap politik Islam ini harus kembali pada orientasi pemikiran yang sebenarnya. Jangan kita terpengaruh dengan pemikiran Barat tadi itu. Dianggap Islam itu berbahaya, Islam itu teroris dan sebagainya. Itu harus dihilangkan sama sekali. Nah, Islam itu politik memberikan pengayuman di semua golongan dan lapisan masyarakat. Jadi bukan berarti kalau Islam itu berkuasa lalu minoritas akan ditindak. Enggak, ya kan? Malah itu dilindungi. Dan itu sudah terjadi kok. Ketika Indonesia merdeka, awalnya syariat Islam, tapi akhirnya para alim ulama kita berpikir ini nanti akan jadi konflik. Bagaimana kita menghormati tadi? Nah, kan lakum dinukum waliyadin tadi itu ya. Nah, akhirnya adalah dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa walaupun Islam mayoritas, tapi tidak menutup untuk minoritas. Dan bahkan kami lihat hari ini tuh di perkembangan di Amerika sendiri kemarin orang sudah mulai sholat di New York Times, sholat tarawih tuh. Orang sudah mulai misalnya di Hagia Sophia misalnya di Turki, orang sudah kembalikan ini menjadi masjid. Nah, kami kira ini adalah bentuk bagaimana kita membangkitkan kembali. Jadi kebangkitan Islam itu akan apa ya? Akan terjadi nanti ya. Betul tuh. Dengan catatan ya tadi, umat ini harus bersatu. Ukhuwah Islamiyah lah yang akan kita jaga bersama. Iya, betul. Untuk sementara kita lanjutkan nanti. Dan kita istirahat dulu sebentar. Baik, kita kembali lagi dalam perbincangan kita menyangkut masalah sistem politik Islam. Ananda Randy, Islam ini ideologi. Ya, betul. Nah, ideologi ini berkaitan bagaimana kita dalam berkompetisi dengan konsep-konsep yang ingin kita sampaikan dalam mengatur kehidupan ini. Ya. Nah, oleh karena itu dalam sistem komunikasi politik ini sangat diperlukan. Bagaimana orang yakin tadi dikatakan Islam itu rahmat lil alamin. Bagaimana konsepnya? Yang ini yang perlu di komunikasi politik saya sangat penting. Sehingga orang ini kan dalam sistem politik ini kan argumentasi. Kalau kita tidak mampu berargumentasi, orang maka tidak ada apa-apanya, ya enggak? Nah, bagaimana pandangan Ananda Randy sekarang terhadap komunikasi politik ini? Silakan. Kalau saya nak bincang praktik tak berani saya tuh. Datuk ahlinya memang nih. Jadi memang kalau kita bicara dari sisi teori komunikasi politik gitu ya. Nah, bahwa memang ada banyak tokoh di Indonesia. Misalnya kita kenal tokoh
tradisional, ada Soekarno kalau misalnya luar biasa kalau dia gitu ya. Juga ada misalnya Nasir ya, Buya Hamka misalnya luar biasa pemikiran beliau dalam berkomunikasi. Kasman Singondimejo. Kasman Singondimejo gitu kan. Kalau yang terdekat baru-baru ini misalnya kita lihat yang muda-muda juga banyak muncul gitu di Indonesia misalnya, bahwa kami melihat dalam teori komunikasi politik adalah bagaimana proses penyampaian, karena kalau dalam Harold Laswell itu tuh teori barat sedikit kita ambil tuh ya, komunikasi itu adalah mengatakan who get what, when, and how. Siapa mengatakan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Sehingga kalau dia mampu mengatakan apa dan mengatakan apa dan di bagaimana caranya, medianya apa, dan ada feedback dari orang lain, itu luar biasa tuh. Jadi memang dalam konteks berbicara komunikasi politik, tentu pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan politik. Bagaimana misalnya pesan-pesan politik itu sampai pada ke basis-basis masyarakat. Karena memang kalau kita lihat masyarakat di kita, secara budaya politik kan beda tuh. Ada masyarakat yang punya budaya parokial, sehingga apapun pokoknya disuap. Nah, mungkin ini masyarakat yang mungkin masih berada di wilayah-wilayah pedalaman kita, sehingga ini menjadi dasar. Dan saya kira podcast Tok Wan ini luar biasa mencerdaskan edukasi untuk masyarakat. Ini tujuan Tok Wan ini. Jangan lupa Tok Wan mencerdaskan komunikasi politik pada masyarakat. Betul. Jadi memang salah satu bentuk cara ini tuh, karena anak-anak generasi Z hari ini, mereka lebih mau nonton tuh di handphone daripada di TV tuh. Sehingga maka dalam konteks kita berbicara penyampaian edukasi hari ini adalah bagaimana komunikasi politik yang harus dimiliki oleh seorang aktor dalam politik ini, dalam dunia politik, dia mampu menyampaikan. Nah, kayak kita kira budaya politik tadi pun berpengaruh, karena ada juga masyarakat kita yang tidak hanya parokial, ada yang sudah partisipan, masyarakat kota misalnya. Sehingga mereka perlu ada narasi-narasi logis dan narasi-narasi akademis yang mampu mempengaruhi cara berpikir mereka. Dan kami kira menjadi politisi itu banyak politisi itu ya, bahkan misalnya kalau kita ambil Malaysia sendiri misalnya, mantan Perdana Menteri Malaysia luar biasa beliau itu kan, artinya adalah beliau mampu membangun komunikasi yang baik. Dan mereka juga sudah bisa berkomunikasi secara internasional. Nah, sekarang perkembangan Islam yang dikatakan tadi itu sudah mendunia dalam perkembangan dunia Barat dan Eropa sekarang itu kan akibat daripada komunikasi politik yang begitu mapan sekali oleh tokoh-tokoh politik Islam. Kayak Turki kan sekarang, dan Erdogan itu kan luar biasa. Bagaimana dia memberikan keyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan harapan mengatur kehidupan umat manusia ini, dan bagaimana dia bisa menyatukan kekuatan Islam di Turki itu. Jadi memang tuh ada satu negara yang ditakutkan di dunia ini, kalau dia bangun dan bersatu, itu menjadi sebuah negara besar. Yaitu salah satunya negara kita, Indonesia. Karena kita punya semuanya. Punya kekuatan. Dan kita penduduk yang mayoritas. Islam. Nah, bahkan Pak SBY dulu dalam tulisan beliau itu menyatakan bahwa Islam Indonesia ini berbarengan dengan konsep demokrasi. Artinya adalah modernisasi tidak menjadi dasar penolakan, sehingga bagaimana nilai-nilai toleransi dibangun oleh umat Islam di Indonesia, dan dasar-dasar itulah yang akhirnya misalnya dalam konteks memang kisruh sosial hari ini yang terjadi di bangsa kita kan kita prihatin lah tuh ya, karena sering disangkut dalam konteks isu sosial, agama gitu. Padahal itu kami kira tidak perlu menjadi dasar gitu tuh. Dalam hal pemikiran wajar saja sebetulnya, Kalau ada kelompok Islam membuat satu pemikiran itu bukan berarti dianggap radikal kan, itu tidak kan ya. Radikal mungkin. Radikal. Ready dan call, siap dipanggil gitu. Bukan radikal sebetulnya. Itu menyampaikan suatu pemikiran. Dalam negara demokrasi kan wajar itu. Bahwa semua orang boleh menyampaikan, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang ini bahwa dalam konteks berbicara Islam berdasarkan agama, maka
Pancasila, sila 1 dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 iya, pasal 2 menjamin hal itu tuh. Iya. Asal tidak keluar dari bingkai Iya. NKRI. Itu sudah kesepakatan kita. Benar tuh. Ya, Pancasila Undang-Undang itu. Iya. Tetapi dalam mengisi Pancasila itu dan Undang-Undang itu tentu mempunyai suatu ide pemikiran. Betul. Nah, inilah yang kita lakukan argumentasi dalam pemikiran kita itu. Betul tuh. Demi untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Indonesia. Karena kalau itu tidak tuh, maka perpecahan ini menjadi ancaman terbesar bagi bangsa. Iya. Sehingga kalau kita kutip tuh beberapa teori dasar lah tuh ya, bicara tentang integrasi nasional. Integrasi nasional itu yang paling luar biasa itu mengikat, yaitu adalah konsep bangsa, bukan negara awalnya tuh. Bangsa itulah dibangun atas kedekatan-kedekatan suku, agama. Nah, ini yang menjadi, kalau ada definisi hari ini sering mengatakan bangsa yang hebat itu akan membangun negara yang kuat. Inilah kuncinya tuh. Bahkan Indonesia hari ini kisruh sana sini, konflik sana sini, tapi kita masih bisa bersatu. Kenapa? Dalam bingkai NKRI, karena ada tadi dalam konteks berpikir yang Islam misalnya punya dasar dalam berpikir mengenai konsep keislaman itu ya. dalam baik dunia politik, ekonomi dan yang lain. Seperti itu tuh kalau kami melihatnya. Iya, sekarang kan nampak itu. Sekarang misalnya dalam segi konsep ekonomi Islam kan sudah diakui kan ya. Dalam hal pelaksanaan ekonomi syariah. Itu wajar saja kan? Wajar. Dan itu suatu hal yang sesuai dengan keinginan dalam Pancasila, ketuhanan Maha Esa tadi. Betul. Jadi itu sedikit kami katakan tuh, kenapa Amerika hari ini menurun ke dalam hegemoni dunia tuh? Karena memang ada krisis yang terjadi di negara mereka, yaitu adalah krisis subprime mortgage. Subprime mortgage itu adalah terlalu banyak hutang yang dilakukan oleh warga negara, sehingga tiba-tiba ekonomi mengalami inflasi anjlok, maka orang yang banyak berhutang tadi tak mampu untuk bayar. Dan akhirnya adalah negara menutup hal itu, sehingga ini menjadi masalah di Amerika. Nah, konsep Islam kan juga tidak menutup dalam konteks hutang tadi, tapi ribanya itu ribanya luar biasa. Inilah mungkin menjadi dasar mungkin tuh ya, bahwa bagaimana sebenarnya pemikiran Islam itu tidak hanya dalam konteks tadi atau katakan agama saja, tapi dia bicara tentang ideologi, politik, negara, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, gitu tuh. Sehingga dan bahkan tuh ada negara yang menggunakan konsep Islam, tapi dia negara non-Islam, dan hari ini menjadi negara yang cukup maju. Misalnya adalah negara-negara yang bermazhab, misalnya Copenhagen, atau negara-negara di wilayah-wilayah Eropa misalnya. Kalau kita lihat tarik dasar ekonominya, tarik dasar ininya, semuanya didasarkan pada konteks nilai-nilai keislaman, dan bahkan negaranya menjadi negara maju. Gitu. Betul. Artinya adalah bagaimana sebenarnya kita melihat hari ini tuh bahwa nilai-nilai konsep politik Islam itu, kenapa politik? Karena dasarnya adalah di politik tadi. Nah, karena pada dasar yang kalau kita orang dari teori politik mengatakan punya kekuasaan, kalau kita menyatakan orang yang diberikan amanah. Bahwa dia dua hal yang sama gitu ya toh ya, tapi berupakan dua dimensi sebenarnya yang berbeda. Kalau kita pandang kekuasaan, maka kita akan berpikir terus bagaimana kekuasaan ini bisa kita dapatkan dan kita pertahankan. Tapi dalam konteks amanah, tentu kita bagaimana menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Dan konteks dalam politik Islam itu sangat identik dengan kekuasaan. Betul. Kalau mendapat kekuasaan itu jangan dianggap kalau Islam berkuasa lalu ini akan habis. Betul. Tidak demikian. Islam tak mengajarkan. Jadi cara pemikir ini kata saya yang perlu dihilangkan image daripada masyarakat kita. Jadi sehingga kita mengharapkan ke depan ini bangsa kita ini karena kita mayoritas sebagai umat Islam, ya wajar kalau umat Islam mempunyai alternatif berpikir. Bagaimana mengisi Undang-Undang 45 Pancasila sebagai negara kesatuan itu, kita memakai suatu konsep pemikiran Islam yang tadi dikaitkan masalah ekonomi. Kemudian bagaimana pembangunan berwawasan lingkungan. Akan sekarang kalau kita lihat sekarang kan terjadinya kerusakan lingkungan yang luar biasa sekarang kan ya. Terjadi
macam itu ya, misalnya deforestasi hutan, deforestasi hutan, ini kan kemudian asap lainnya. ini kan akibat daripada tadi itu yang dikatakan tadi itu konsep feodal dan kapitalisme. Betul. Dan Islam kita kenal itu sebetulnya. Iya. Ekonomi kita kan ekonomi syariah yang bergaya mudarabah kan. Betul tuh. Ya, dia menguntungkan, saling memberikan keuntungan, bukan sebaliknya. Iya. Nah, sekarang yang untung itu siapa? Pemilik modal tuh. Di sini masalahnya yang tidak kita ingin. Maka terjadilah kesenjangan ekonomi. Betul. Kan itu. Iya. Dan Hukum Islam, kapitalisme memang itu. Iya itu. Islam tidak kenal itu. Iya. Islam itu keseimbangan. Betul. Tuh. Ya enggak? Betul. Bagaimana pandangan lawak ke depan ini tentang sistem ekonomi syariah? Ini sekarang kan untuk Riau lah, dalam konteks Riau sekarang ya. Kita sekarang mendukunglah kebijakan Pak Samsuar, Pak Gubernur kita. Akan menjadikan Riau ini sebagai syariah, ekonomi syariah. Ini perlu ditindaklanjuti kan. Betul, gitu. Betul. Kalau kami melihatnya tuh bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Gub misalnya hari ini gitu ya, Pak Samsuar, bahwa ini adalah bentuk daripada komitmen dalam menjalankan misi beliau, salah satunya membuat ekonomi syariah. Salah satunya adalah bagaimana Bank Riau Kepri yang menjadi dasar menjadi dasar dalam barometer lah itu ya untuk membuat ekonomi syariah ini menjadi berjalan di Provinsi Riau ini. Itu kan jadi dasar kami melihat bahwa dalam konteks ke depan kalau kita berbicara dalam pembangunan umat misalnya untuk Riau, karena Riau ini kan dunia Melayu, maka identik Melayu identik dengan Islam, DMDI lah gitu ya. Jadi bahwa kita mendasarkan syariah itu ataupun ekonomi syariah itu menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga pola-pola dasar hukum syariah dan juga adalah bagaimana memimpin dengan mendasarkan pada konteks umat tadi gitu tuh ya. Ini menjadi poin dasar kami kira untuk menjadikan bahwa pemimpin itu adalah orang yang tentu menjadi panutan. Betul. Dan dia diberikan amanah untuk itu. Amanah untuk itu. Maka memang ketika kita diberikan dalam tanda kutip misalnya amanah tadi, kekuasaan tadi gitu ya, maka selayaknya ini menjadi dasar untuk kita bahwa semuanya tentu untuk umat. Nah, hari ini memang dalam konteks pembangunan daerah kita juga sangat apresiasi bahwa bagaimana misalnya pemerintah komit ada beberapa pembangunan ikon-ikon Islamik misalnya yang ada di Riau. Kami kira ini menjadi kunci dasar bahwa komitmen, tapi juga tidak menutup kemungkinan anti terhadap agama lain gitu. Karena memang Islam tidak seperti itu. Itu sebenarnya yang harus menjadi konsep dalam politik Islam kita luruskan untuk bahwa Islam itu menyatakan Romawi Yunani juga buat gitu tuh. Ada ius civil, ada ius gentium. Ini untuk hukum sesama orang Yunani, ini orang Yunani sama orang di luar Yunani. Nah, artinya adalah konsep itu juga ada Islam dalam surah Al-Kafirun itu sehingga kami melihat bahwa dalam konteks dasar tadi integrasi berpikir politik dan juga nilai keislaman bahwa segala sesuatunya itu adalah amanah dan untuk kemaslahatan umat dengan konsep musyawarah dan surah tadi, musyawarah bersama, kita dudukkan apa yang kita ini bersama, ini menjadi dasar dalam pembangunan baik Riau ataupun Indonesia. Betul. Termasuk juga konsep beliau sekarang ini menyangkut Riau Hijau. Sustainable development. Ini kan berkaitan bagaimana pembangunan dikelola dengan wawasan lingkungan. Merusak lingkungan, kebersihan, kemudian bagaimana menanam pohon dan memanfaatkan lahan. Kan dalam Islam kan kalau ada lahan telantar, itu masa Khilafah Rasyidin itu langsung diserahkan kepada ini. Harus disita itu. Betul. Jadi oleh karena itu tidak ada istilah Islam itu menelantarkan. Ya enggak, sumber-sumber ekonomi. Lahan kan sumber ekonomi. Jadi ini juga sekarang harus diterapkan. Nah, Pak Samsuar kan mengatakan diminta kepada masyarakat untuk menanam pohon. Kemudian memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk tanaman-tanaman yang produktif. Produktif. Ini juga konsep Islam sebetulnya.
Jadi jangan main spekulasi. Iya. Ada kan sekarang kan pemilik tanah kan spekulasi. Iya, betul. Dia beli tanah sebanyak-banyaknya nanti maka nanti ada pemodal, Dia investor, dia investasi. investor. Iya. Nah, yang menikmati siapa? Investor. Iya. Masyarakat. Nah, ini Masyarakat juga menjadi miskin struktural. ya, jadi inilah tuan-tuan sekalian, penting kita membicarakan tentang politik Islam ini. Jadi politik Islam ini lain tidak bagaimana untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Ini yang harus kita pikir yang ke depan ya. Jadi dengan pencerahan yang disampaikan oleh anda-anda kita Randy Prayuda tadi, jelas tuh memberikan pencerdasan kepada kita semua. Yang cinci tuan-tuan sekalian, mungkin untuk sementara setakat ini dulu kita berbincang masalah ini. Kalau kita bercakap tuh nanti panjang ceritanya, insyaAllah akan kita masuk pada episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.